Fotosintesis adalah proses penting di mana tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa organik seperti glukosa. Tanpa fotosintesis, tidak akan ada pasokan energi bagi hampir semua makhluk hidup di bumi. Karena senyawa hasilnya menjadi dasar bagi rantai makanan dan kehidupan itu sendiri. Secara umum, fotosintesis terbagi menjadi dua tahap besar, yaitu reaksi terang, light-dependent reactions, dan reaksi gelap atau siklus Kelvin, light-independent reactions. Dalam video ini, kita akan membahas mekanisme reaksi terang, yaitu tahap fotosintesis yang bergantung langsung pada cahaya dan terjadi di membran tilakoid di dalam kloroplas. Ketika cahaya matahari mengenai daun, energi foton diserap oleh pigmen klorofil. Energi ini memicu serangkaian reaksi fotokimia yang menghasilkan dua molekul utama, yaitu ATP, adenosin trifosfat, dan NADPH, nikotinamida adenin dinukleotida fosfat reduksi. Kedua molekul ini berfungsi sebagai sumber energi dan elektron untuk tahap berikutnya, yaitu siklus Kelvin. Mekanisme pembentukan ATP melalui cahaya disebut fotofosforilasi, dan proses inilah yang menjadi inti dari reaksi terang. Fotofosforilasi terbagi menjadi dua jalur, yaitu fosforilasi non-siklik dan fosforilasi siklik. Pada fosforilasi non-siklik, dua fotosistem bekerja secara berurutan. Terdapat fotosistem 2 dan fotosistem 1. Proses dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya, elektron dari klorofil tereksitasi dan berpindah ke rantai transfer elektron. Untuk menggantikan elektron yang hilang, air mengalami fotolisis yang dipecah menjadi elektron, ion hidrogen, dan oksigen. Oksigen inilah yang dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil samping fotosintesis. Elektron kemudian melewati rantai transfer elektron, di mana energinya digunakan untuk memompa ion hidrogen ke dalam ruang tilakoid. Aliran kembali ion hidrogen melalui enzim ATP sintase menghasilkan ATP, yang proses inilah disebut fotofosforilasi non-siklik. Selanjutnya, elektron mencapai fotosistem 1, menerima energi tambahan dari cahaya, dan akhirnya digunakan untuk mereduksi NAD+ menjadi NADPH. Hasil akhir dari fosforilasi non-siklik adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Disebut non-siklik karena elektron tidak kembali ke titik asalnya, melainkan berakhir pada NADPH. Sebelumnya, pada fosforilasi siklik hanya fotosistem 1 yang berperan. Ketika fotosistem menyerap cahaya, elektron di klorofil juga tereksitasi, tetapi tidak digunakan untuk membentuk NADPH. Sebaliknya, elektron dialirkan kembali ke rantai transfer elektron yang sama, sehingga menghasilkan gradien ion hidrogen tambahan. Gradien ini kembali dimanfaatkan oleh ATP sintase untuk membentuk ATP tambahan. Karena elektron kembali ke klorofil semula, jalur ini disebut siklik atau berputar membentuk siklus. Fosforilasi siklik tidak menghasilkan NADPH maupun oksigen, tetapi tetap penting untuk menyeimbangkan rasio energi antara ATP dan NADPH yang dibutuhkan pada tahap siklus Kelvin. Terdapat perbandingan fosforilasi siklik dan juga non-siklik. Pada fosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1, kemudian menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Tetapi elektron tidak kembali ke titik awal. Sedangkan pada fosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1, kemudian menghasilkan ATP saja tanpa menghasilkan NADPH ataupun oksigen. Kedua mekanisme ini bekerja saling melengkapi, memastikan tumbuhan memperoleh energi dalam bentuk yang paling efisien untuk melakukan sintesis glukosa. Dari mekanisme reaksi terang, kita dapat melihat betapa efisiennya daun dalam memanfaatkan energi cahaya matahari. Melalui proses fotofosforilasi, energi cahaya dirubah menjadi energi kimia, bahan bakar utama bagi kehidupan di bumi. Setiap helai daun, sekecil apapun, sesungguhnya adalah pabrik energi alami yang menopang seluruh ekosistem. Sekian, terima kasih.